Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadla Hikmah Ramadhani, nomor NIM 4304020022 dari kelas 2A Psikologi Islam. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan serta perkembangan manusia. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan utama itu tentang proses penciptaan, pertumbuhan serta perkembangan manusia, lebih dulu saya akan menjelaskan tentang definisi manusia ya. Jadi manusia ini merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberi pikiran untuk berkarya di muka bumi ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia ini didefinisikan sebagai makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia ini mengalami 5 proses dalam kehidupannya. Yang pertama ada masa bayi, yang kedua ada masa anak-anak, yang ketiga ada masa remaja, yang keempat ada masa dewasa, dan yang kelima ini ada masa lanjut usia atau lansia ya. Manusia ini juga merupakan makhluk pertama yang disebut Allah dalam wahyu pertama Al-Quran, Quran Surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu bagaimana sih awal mula penciptaan manusia itu? Jadi manusia yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nabi Adam. Beliau ini diciptakan dari tanah. Allah berfirman dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsanu kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14 Hijriah, dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa maksud dari yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya adalah setiap makhluk yang diciptakan Allah ini diciptakan dengan sungguh-sungguh dan Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya ya. Dan Dia menciptakan dengan penciptaan yang sesuai dengannya dan serasi dengannya. Ini berlaku secara umum. Kemudian secara khusus yaitu penciptaan manusia karena kemuliaan dan kelebihannya seraya berfirman, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu dengan menciptakan Adam, bapak dari seluruh umat dari tanah dengan bentuk yang baik dan indah. Allah menciptakan manusia dengan penuh ketelitian dan kesempurnaan, meskipun terdapat beberapa makhluk yang dengan bentuk rupa yang tidak terlalu bagus, namun dia tercipta dengan penuh ketelitian dan pertimbangan kesempurnaan. Ayat ini juga semakna dengan Quran Surah Sad ayat 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Quran Surah Sad ayat 71. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah sebelum menciptakan Adam ini memberitahukan kepada seluruh malaikat-malaikatnya bahwa Dia akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam dan kemudian diberi bentuk. Pada ayat selanjutnya Allah memerintahkan kepada mereka, yaitu malaikat dan iblis, bahwa apabila Adam ini telah diciptakan dan telah disempurnakan bentuknya, hendaklah mereka bersujud kepadanya sebagai penghormatan untuk Adam, sekaligus sebagai pengamalan dari perintah Allah.
Semua malaikat ini mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kecuali satu, iblis ya. Iblis ini mengira bahwa dirinya ini lebih baik dari Adam ya, karena secara iblis ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, iblis ini dia menganggap bahwa api itu derajatnya lebih tinggi daripada tanah, maka dia tidak mau bersujud kepada Adam. Iblis ini bersikap keliru dan menentang Allah yang menyebabkan dia kafir dan menjauhkannya dari rahmatnya. Nah, bisa kita lihat ya dari dua ayat di atas ini sama-sama menjelaskan tentang bagaimana awal mula proses penciptaan manusia di bumi ini ya. Nabi Adam diciptakan berasal dari tanah yang kemudian diberi bentuk sebaik-baiknya dan ditiupkan roh agar dia bisa hidup. Lalu bagaimana nih dengan ayat yang menyatakan bahwa manusia ini diciptakan dari segumpal darah? Mana sih yang benar gitu? Manusia diciptakan dari tanah atau manusia diciptakan dari segumpal darah? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 14 sampai ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakashawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, dan kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Oke, jadi Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal Al-Quran, dia mengatakan bahwa manusia ini telah tumbuh dari saripati, dari tanah ya. Sedangkan perkembangbiakannya setelah itu telah diciptakan oleh sunatullah, bahwa ia terjadi dengan cara air mani yang keluar dari tulang sulbi laki-laki kemudian menetap dalam rahim seorang perempuan. Satu tetes air mani, bahkan satu benih dari berpuluh-puluh ribu benih yang ada dalam satu tetes itu, dia menetap dalam tempat yang kokoh, itu berupa rahim. Redaksi Al-Quran menjadikan tetes air mani sebagai periode di antara periode-periode pertumbuhan manusia. Air mani itu ada setelah manusia ada. Dia merupakan hakikat yang tidak bisa dipungkiri. Namun dia merupakan hakikat yang sangat menakjubkan ya, yang perlu direnungkan. Maka manusia yang sangat besar itu dengan segala unsur dan karakternya sebetulnya tersari dalam satu tetes mani tersebut gitu. Sebagaimana ia pun diulang dalam bentuk baru dalam janin, dan wujudnya terus-menerus ada dalam bentuk yang ringkas dan menakjubkan itu. Dari fase setetes air mani ini menuju fase segumpal darah. Ketika sel mani laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan, kemudian dia menggantung dalam rahim ya, sebagai titik kecil yang pada awalnya yang mengambil sari makanan dari darah ibunya. Dari fase segumpal darah ini menuju fase segumpal daging. Ketika titik yang mengandung itu berangsur-angsur besar atau dia berkembang dan berubah menjadi sepotong darah yang tidak akan menyimpang dan berubah, gerakannya yang terorganisasi dan tertib tidak akan menjadi lamban. Jadi gerakannya itu konsisten ya. Dengan kekuatan yang tersimpan dalam sel yang tersari dari mani itu, dia terus bertolak di jalannya antara pengelolaan dan pengaturan hingga tiba fase segumpal daging. Tadi di atas ya,
Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tiba fase pada pembungkusan tulang dengan daging. Lalu seperti ayat di atas ya tadi, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Di sini nih manusia ini dibuat terpanah, dibuat takjub di hadapan pengungkapan Al-Quran ya tentang hakikat penciptaan janin yang sebelumnya belum diketahui secara jelas, melainkan setelah ilmu pengetahuan ini maju dan teknologi juga maju lewat sinar X dan pembedahan, telah ditetapkan bahwa sel-sel tulang itu adalah terbentuk pada awalnya dalam janin ya, dan tidak tampak satupun sel daging kecuali setelah timbulnya sel-sel tulang. Dan setelah sempurna kerangka tulang pada janin, hakikat inilah yang direkam oleh Al-Quran. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Maha suci Allah yang maha mengetahui. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain ya inilah manusia gitu, yang memiliki karakter-karakter yang istimewa. Janin manusia ini mirip dengan janin hewan dalam pertumbuhan jasmaninya ya, namun janin manusia ini dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Kemudian beralih kepada bentuk penciptaan yang istimewa itu, yang siap untuk tumbuh, sedangkan janin hewan tetap pada tingkat hewan, kosong dari karakter-karakter kesempurnaan dan pertumbuhan yang dimiliki oleh janin manusia. Nah, sejalan dengan ayat di atas, Allah ini meneruskan firman-Nya dalam menjelaskan lebih lanjut tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia setelahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum ba'da dzalika lamayyatun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Yang artinya setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Artinya ini setelah manusia lahir dan mengalami pertumbuhan seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, pada ayat sebelumnya. Manusia ini mengalami proses selanjutnya, yakni setelah melalui proses kehidupan dunia, sesungguhnya kamu wahai manusia ini pasti mati gitu. Pasti yang bernyawa itu pasti akan mati. Kemudian setelah kamu mati dan dikuburkan, sesungguhnya kamu ini jadi manusia ini akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan di dunia ya. Allah juga berfirman pada Quran Surah Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la lamam min ba'di ilmi syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah,
kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu dan kami terapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun ya, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Dalam tafsir Sa'di dijelaskan bahwa Allah berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur," artinya ini keraguan-raguan ya, keasingan serta ketidakyakinan akan kejadian kebangkitan gitu. Padahal kewajiban manusia itu adalah mempercayai Robnya dan membenarkan para rasulnya dalam masalah itu. Tetapi jika kalian menampik segalanya atau dia nggak percaya ya selain sikap ragu-ragu semata, maka ambillah dua bukti logis yang kalian saksikan, masing-masing menunjukkan dengan bukti yang pasti kepada perkara yang kalian ragu tentangnya dan menghilangkan unsur syak pada hati-hati kalian. Pertama, pengambilan bukti melalui penciptaan manusia pertama kali, bahwa zat yang memulai penciptaannya akan bisa mengulainya kembali gitu. Allah berfirman mengenai ini, "Sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah." Maksudnya menciptakan nenek moyang manusia itu Nabi Adam ya. Kemudian dari setetes mani, yakni dari mani, inilah permulaan proses penciptaan manusia ya. Kemudian dari segumpal darah, maksudnya air mani itu berubah jadi darah yang merah dengan izin Allah gitu. Kemudian dari segumpal daging, maksudnya darah yang sebelumnya itu beralih wujud menjadi mudghah atau segumpal daging dengan ukuran kayak yang bisa dikunyah gitulah. Segumpal daging tersebut terkadang sempurna kejadiannya, maksudnya bakalnya ini bakal jadi manusia gitu, dan terkadang tidak sempurna karena rahim ini mengeluarkan sebelum proses pembentukan atau biasanya disebut dengan keguguran ya. Agar kami jelaskan kepadamu asal muasal penciptaan kalian, meskipun Allah mampu menyempurnakan penciptaannya dalam sekejap saja, hanya saja untuk menjelaskan kepada kita sekalian kesempurnaan hikmahnya dan keagungan kekuasaannya serta keluasan rahmatnya. Selanjutnya, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan ya. Maksudnya Allah ini menetapkan kehamilan dalam rahim seorang wanita yang tidak dicampakannya, yang kami kehendaki keberlangsungannya sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu masa kehamilan. Kemudian kami keluarkan kamu dari perut ibu kalian sebagai bayi ya, selama dikandung selama 9 bulan, yang mana kalian tidak mengetahui apapun dan kalian tidak punya kekuatan apapun. Jadi pure, belum punya apa-apa gitu. Selanjutnya kami mengarahkan para ibu bagi kalian dan mengadakan rizki bagi kalian melalui air susunya, melalui ASI ibu ya. Kemudian kalian tumbuh dari fase-fase berikutnya sampai memasuki fase kedewasaan, yaitu masa kematangan kekuatan dan kematangan dari pikir. Dan diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum mencapai usia kedewasaan, dan diantara kalian juga ada yang melewati hingga masa tua ya, atau dipanjangkan umurnya sampai pikun. Usia yang mengenaskan dan hina itu masa tua renta dan pikun, yang menyebabkan akal sehat hilang dan berkurang, sebagaimana kekuatan fisiknya yang lain juga hilang dan melemah, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Maksudnya orang yang dipanjangkan umurnya ini tidak mengetahui perkara-perkara yang mereka ketahui sebelumnya karena lemahnya kekuatan akal yang dimilikinya,
karena lemahnya kekuatan akal yang dimilikinya gitu. Kekuatan seorang manusia ini dikelilingi oleh dua kelemahan. Yang pertama, kelemahan pada masa anak-anak, dan yang kedua, kelemahan pada masa tua, ya, seperti yang difirmankan oleh Allah, yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, atau dari lemah menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui, maha kuasa, lagi maha kuasa. Jadi manusia ini diciptakan yang awalnya lemah, terus dijadikan kuat, terus pada masa tua itu dijadikan lemah kembali. Kemudian yang kedua itu menghidupkan bumi setelah mati. Allah berfirman, dan kamu lihat bumi ini kering, ya, diam, bumi ini diam, penuh debu, tidak ada tanaman dan juga pohon-pohon, ya, sebagai hijau-hijauan. Kemudian kami turunkan air di atasnya dan hiduplah bumi itu. Maksudnya tumbuh-tumbuhan ini tuh jadi tumbuh gitu dan suburlah, maksudnya menjadi semakin tinggi pasca turunnya hujan ini gitu. Yaitu dengan pertumbuhan tanamannya dan menemukan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, yaitu berbagai jenis tumbuhan yang indah, yang mengagumkan, sehingga orang-orang yang melihatnya akan senang gitu, senang dalam melihat, memandang. Sehubungan dengan ayat di atas, Allah ini kembali menjelaskan tentang perkembangan manusia dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 7 yang berbunyi ayat 67, Quran surat Al-Mu'min ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitabluhu ajalan musamman wa la'allakum taqilun. yang artinya dia yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai masa tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, setelah menjelaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah, Allah lalu menguraikan beberapa bukti kekuasaannya yang ada dalam diri manusia gitu. Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakanmu manusia dari tanah, kemudian sudah itu dari setetes mani yang bertemu dengan induk telur dalam rahim perempuan wanita, lalu sesudah itu segumpal darah, kemudian menjadi, setelah menempuh waktu 9 bulan atau lebih, normalnya 9 bulan, ya, 19 hari, kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkannya kamu tumbuh sampai menjadi manusia dewasa, lalu kemudian lanjut usia. Tapi di antara kamu ini ada yang diwafatkan sebelum mencapai usia dewasa atau usia tua. Kami perbuat demikian agar kamu menyadari bahwa ada batas sampai kepada kurun waktu yang ditentukan bagi setiap manusia atau setiap orang gitu, agar kamu mengerti dan memahami ketentuan ini. Nah, pada ayat selanjutnya ini Allah menjelaskan bahwa menghidupkan dan mematikan manusia dan makhluk lainnya adalah hal yang mudah bagi Allah. Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan menghidupkan makhluk, dan Dia pula yang mematikannya. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan itu adalah sangat
sangatlah mudah, dia hanya cukup berkata kepadanya kun fayakun, jadilah maka jadilah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tidak sepantasnya saya ucapkan, mohon maaf. Dan juga apabila dalam pelafalan Arab Quran surah, dalam melafalkan ayat Al-Quran saya masih kurang lancar, juga mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.